ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiqu fis syara'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzim, Ustaz muliakan. Seharusnya kondisi, dengan kita melihat kondisi alam yang sekarang ini sudah cukup untuk kita mawas diri, untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih introspeksi diri, mendekatkan diri kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramalan-ramalan yang sudah ada diramalkan oleh para leluhur kita, semua terbukti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi pada era sekarang ini, globalisasi sekarang ini, di mana pergeseran lempeng bumi sama lempeng lainnya, di mana terjadilah suatu pergeseran yang bisa menggetarkan atau menyebabkan gempa bumi dengan skala-skala yang sudah ditentukan, hingga menyebabkan terjadinya naiknya ombak yang disebut tsunami, dengan musibah yang hadir yaitu berupa banjir, dengan segala sesuatu siasat yang berbau maksiat, semua itu sudah menunjukkan betapa terjadinya brutalisme. Brutalisme bukan disebabkan oleh karena faktor manusia saja, namun brutalisme yang disebabkan oleh faktor alam. Bisa dikatakan dengan hal yang lain adalah musibah Allah murka kepada hambanya. Terjadilah zaman jahiliyah yang dulu Rasulullah khawatirkan, terjadilah sekarang di negara yang seharusnya tidak terjadi jahiliyah, negara yang mayoritas Islam, dan bahkan jahiliyah itu muncul juga di negara kita. Banyak sekali negara-negara yang lain, namun yang paling diprioritaskan adalah negara yang mayoritas muslim seperti negara kita. Tidak akan terjadi bencana masuk apabila hamba-hamba Allah, apabila mayoritas kita semua banyak berdoa, saling mendoakan, fadhkuruni adkurkum waskuru lillahi in kuntum ta'budun. Namun manusia pada dasarnya tidak mau mendoakan, malah faktor iri dengki yang diperbesarkan. Menjadi pendusta agama suatu hal yang biasa, yang lumrah. Menghardik anak yatim sudah hal-hal yang biasa. Tidak mau memberikan kepada fakir miskin merupakan suatu hal tindakan yang normal bagi mereka. Bahkan yang paling parah ketika fawalil musallin alladzina hum an salatihim syahud, yaitu orang-orang fawalil musallin alladzina, orang-orang yang meninggalkan sholat sudah hal yang tidak merasa dirinya berdosa.
Mereka yang dengan mengembangkan sifat-sifat iri dengkinya, penyakit hati dikembungkan hingga mengembung, hingga subur dalam hatinya, iman sudah tidak jalan lagi dalam perasaannya, dan tidak mau menolong pada sesama yang membutuhkan. Inilah pendusta agama yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada diri kita semua. Dalam suatu hadis disebutkan, dalam suatu filsafat disebutkan, khulil haqqa walau kana murran, katakan sebenarnya meskipun itu pahit rasanya. Apapun yang terjadi di era sekarang ini, kejujuran sudah tidak ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Kalau kita merasa orang beriman berkumpul bersama mereka yang mengembangkan atau menyuburkan suatu kejujuran, kenapa enggak kita bergabung buat mereka agar musibah ini tidak terus-terusan datang melanda di negeri kita. Jangan disalahkan alam. Kalau kita sendiri tidak bisa bersahabat dengan alam. Jangan disalahkan segala sesuatu di sekitar kita kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita pada apa yang Allah perintahkan. Artinya kita tidak bisa mensyukuri nikmat alamah, nikmat yang berhubungan dengan alam. Selalu alam kita sia-siakan. Selalu alam kita buat berantakan, alias seperti buang sampah sembarangan. Segala sesuatu tidak cocok dalam apa yang dinamakan dengan Islam an-nadzafatu minal iman, karena kebersihan ini adalah sebagian daripada iman, bentuk bagian daripada ibadah juga. Islam mengajarkan suatu hal yang bersih. Andai kata semuanya bersih, insya Allah gejala-gejala musibah tidak akan muncul. Bersih hatinya, iya. Bersih segala lingkungannya, iya. Bersih pikirannya, iya. Bersih di dalam tidak menggibah orang, iya. Kalau andai kata manusia seperti ini, mayoritas seperti ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larangkan, maka suatu hal yang terjadi adalah jiwa yang tenang, hidup ketenangan, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ingatlah kepadaku. Semua ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan suatu kenikmatan, berkah, rahmat, hidayah yang luar biasa. Namun semua itu hanya bualan semata. Karena yang terjadi sekarang justru sebaliknya, yaitu terjadinya suatu musibah yang mana ini sudah tidak ada lagi toleransi. Ketika musibah datang, banjir sebentar sudah hancur semuanya. Semuanya nggak tahu. Tidak ada hujan, tahu-tahu banjir bandang susulan katanya. Mengantisipasi seperti ini susah. Ingat, musibah tidak cukup sampai di sini, masih datang lagi yang bisa menyebabkan datangnya kiamat sughra, yaitu matinya seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam suatu hadis disebutkan, wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadatha 'alan 'abdi musibah, ketika terjadinya suatu musibah kepada seorang hambanya. Jadi abdi musibah, terjadi musibah kepada hambanya, fi batanihi, baik pada badan kita. Jadi musibah terjadi fi badanihi, baik terjadi pada badan kita. Au malihi, harta kita. Kemudian waladihi, dan anak kita.
Ini 3 cobaan, 3 musibah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi terjadi pada badan kita. Kenapa ujian badan kita? Ketika kita diberikan sakit. Orang kalau sudah sekayanya apapun, kalau terjadi suatu musibah fi badanihi, musibah terjadi dengan hubungan dengan kesehatan, hancur semuanya. Semua punya kita, sekaya-kaya kita, hangus, habis dalam sekejap. Makanya jangan menjadi hamba Allah yang golongan wastakbaru anha, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah centil-cetik, musibah fi badanihi, musibah terjadi pada badan kita, hancur, habis apa yang kita punya. Ini badanihi, terjadi pada badan. Kemudian musibah fi aumalihi, musibah terjadi pada harta kita. Orang sekarang ini innahu li hubbi khairila syadid. Orang sekarang ini cintanya dengan harta ini benar-benar luar biasa, berlebih-lebihan. Padahal dipikir harta ini tidak kita bawa mati. Harta ditinggalin begitu saja ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kita bawa satu pun harta. Namun cinta kita seakan-akan harta ini tidak akan habis selamanya. Seakan-akan harta ini akan menolong kita. Seakan-akan harta ini akan menyelamatkan kita dalam dunia apapun yang berbau maya fata morgana. Kemudian yang paling parah, musibah waladihi. Waladihi, musibah terjadi pada anak. Di mana sekarang ugukul walidin, di mana-mana anak durhaka pada orang tuanya, di mana-mana. Awalat soleh, idaulah anak yang soleh, yang mendoakan bapak ibunya, Rabbi habli minas solihin, sudah sedikit sekali, disayangkan, dikit banget. Kita tidak bisa tanpa sadar. Kita biarin anak minta ini, oke kita belikan. Anak minta ini, kita belikan. Anak minta ini, gengsi dong nggak beliin. Katanya berlomba-lomba. Anak minta yang nggak harusnya dibeli, dibelikan juga. Akhirnya apa? Anak terbiasa manja dengan kemanjaan ini. Anak akhirnya menjadi anak yang durhaka alias ugukul walidin. Kenapa durhaka? Kebiasaan minta diberi, nggak minta dia ambil pisau, dibunuhlah orang tuanya. Ini kejadian yang nyata. Hanya karena tidak bisa beli pulsa, minta pulsa tidak diberikan, pulsa handphone, pulsa paketan, atau apapun bentuknya yang kelihatannya sepele, anak sampai berani mencaci orang tua. Tidak dipikir dosanya bagaimana. Anak sampai berani nonjok orang tua. Tidak dipikir akibatnya bagaimana. Anak sampai berani membunuh orang tua. Tidak dipikir siksanya di neraka bagaimana. Norma-norma yang bergelintir seperti ini sering kita lihat di depan mata kita. Namun apa yang kita lakukan? Namun apa yang mereka jalankan? Justru mereka menjalankan semuanya ini dengan indahnya, melewati semuanya ini dengan santainya, seakan-akan tidak merasa berdosa. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Tidak ada hamba Allah yang beriman wasari'u ila magfiratin dalam Imran ayat 133 langsung bertobatlah, bersekarlah minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya iman dengan berbuat kesalahan. Namun ini tidak ada. Terjadilah suatu musibah, abadi musibat fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bisobri. Kemudian apabila dia menghadapi bisobri dengan sabar, jamil istakhiyatullah yaumal qiyamati an yang siba lahu mizan. Kalau sebagai hamba Allah ketika diberikan cobaan musibah seperti ini, badan kita diberikan cobaan, kita sabar. Jadi disebutkan di sini bisobri jamilis tahyallah. Apabila kita diberikan cobaan, badan kita sakit sekali, sabar. Diberikan cobaan harta kita, sabar.
walidihi, dan diberikan cobaan pada anak kita, sabar. Maka di sini Allah nanti di hari kiamat Allah itu malu. Malu pada apa? Malu 2 step. Pertama, malu untuk memasang timbangan baginya, yasibu lahu mizan. Malu Allah memberikan atau memasang timbangan orang-orang yang sabar seperti ini. Yang kedua, malu wayan syara' lahu di anah. Malu menunjukkan buku catatan amalannya. Makanya innallaha ma'as syabirin. Tapi kenyataannya di dalam hal ini 3 ini susah sekali untuk kita lakukan. Ini step yang paling penting sendiri. Paling penting. Makanya ketika kita bisa melewati ini semua, maka kita akan lewat kita sampai Allah malu mengeluarkan timbangan. Allah malu mengeluarkan catatan pada hamba Allah yang seperti ini. Jadi ingat ada 3 yang ketika musibah ini datang, yaitu fi badanihi, badan kita, au malihi, harta kita, waladihi, dan anak kita. Ini ketika kita mendapatkan cobaan seperti ini, 3 ini kemudian kita bisa sabar, maka Allah akan malu mengeluarkan timbangan di yaumul mizan. Allah akan malu mengeluarkan catatan amalan kita. Sehingga Allah lewatkan semua ini dengan sekilat apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah bisa kehendaki. Makanya kita tidak bisa menas atau mengklaim orang ketika kita beribadah. Anak ini bekas anak nakal pasti masuk neraka. Anak ini bekas anak begini-begini pasti masuk neraka. Belum tentu. Kita harus bisa introspeksi, justru kita sendiri yang akan masuk neraka. Sekarang banyak orang mudah mencaci, tidak bisa menjaga lisannya, namun keliar-keliur, cangcong-cangcing kanan kiri, nyinyir terus, tidak ada bukti. Ini kenyataan yang terjadi sekarang. Padahal al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran dengan fasihnya, dengan tajwidnya, tanpa harus merubah makna dan penafsirannya. Yang kedua, wal hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wal mu'imin jian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan. Yang keempat, wassoimi fi syam Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Surga mencari kita. Tidak perlu kita mencari surga, surga nyari kita. Makanya apa yang kita lakukan seperti tadi, coba kita introspeksi diri kita. Jangan nyalahin ketika musibah, banjir di mana-mana, kita salahin Allah, suudzon kepada Allah, perasa nggak jelek kepada Allah Subhanahu. Nggak usah. Nggak usah jauh-jauh apa yang terjadi pada diri kita. Introspeksi diri kita dengan adanya musibah. Innallaha ma'asyabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya bagaimana? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meskipun itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ketahuilah, segala sesuatu kebaikan akan muncul dengan kebaikan. Segala apa yang kita tanamkan, kita pasti akan memetik semuanya apa yang kita petik. Man yasra yashud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetiknya. Ketika kita menanam suatu hal kebaikan, hal sazalul illal iksan. Sesuatu yang kita tanamkan, suatu kebaikan, maka tidak akan muncul kecuali ilal iksan, kecuali kebaikan pula. Jadi hal jazalu ihsanu ilal ihsan. Masya Allah. Andai kata kita bisa seperti ini, Masya Allah.
kita akan jadi hamba Allah pilihan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dari satu ayat ini membawa kita menjadi hamba Allah yang masuk dalam kategori ketika mendapat apapun bentuknya ujian, langsung kita tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma yazallahan nabi walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu adzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.